Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul The Invisible of the East. Dan ini adalah video part yang ke-6. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan pria gendut yang tiba-tiba menemui Ling Hujung. Pria itu menyerang Jong yang menolak untuk bersaksi palsu di depan pengadilan untuk menjatuhkan Menteri Ho Wei-yun. Jong yang tak menyangka akan mendapatkan serangan seperti itu, dia hanya terdiam saja. Ling Hujung kemudian mengeluarkan skill yang disebut dengan Rebound Force Cultivation. Tangan pria yang menyerang Jong kemudian patah setelah berusaha menyerang Jong di sana. Tidak sampai di situ saja, Jong kemudian menyerangnya dengan jari tangannya. Serangan bertubi-tubi tersebut mengarah pada titik-titik vital di tubuh pria itu di sana. Jong mengaku kalau ia telah menyerang pada titik vital di tubuh pria gendut tersebut. Pria itu kemudian memuji Ling Hujung yang masih muda, namun sudah ahli dalam teknik tingkat lanjut dan juga Rebound Cultivation. Dia bertanya siapakah sebenarnya Ling Hujung. Jung menyebut dirinya sebenarnya lebih tua dan sudah makan garam yang lebih banyak daripada pria itu. Pria tersebut kemudian langsung terkejut dan mengira kalau Jung melakukan skill yang membuat diri menjadi awet muda. Jung mengetikkan jarinya. Dalam sekejap pria itu langsung merasakan sakit yang sangat luar biasa di titik tubuh yang sudah diserang oleh Ling Hujung sebelumnya. Pria itu memohon ampun dan berjanji akan memberikan semua yang diinginkan oleh Jong saat berada di sana. Jong mengatakan kalau di tempat pemerintah pasti mempunyai ruangan penyimpanan rahasia. Pria itu langsung mengiyakannya. Dia sampai berjanji pada Jong akan mencarikan sesuatu apapun yang dicari oleh Ling Hujung. Jong kemudian menjelaskan dalam hitungan ketiga rasa sakitnya akan kembali dan dalam setengah jam pria itu pasti akan mati. Oleh karena itu, jika kau ingin tetap hidup, carikanlah sebuah buku di ruang penyimpanan di sini, ucap Ling Hujung. Pria itu pun bertanya buku apa yang dimaksud olehnya. Jong kemudian menyebut kalau ia menginginkan buku Sunflower Manual. Ia meminta agar pria itu mencarikannya buku teknik bela diri tersebut. Pria itu bertanya apakah betul Ling Hujung akan mengampuni nyawanya jika ia membawakan buku Sunflower Manual kepada Jong. Ya, tentu saja Jong tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tidak lama berselang, pasukan kerajaan muncul dan menyapa Ling Hujung di sana. Mereka akan mengantarkan Ling Hujung ke pengadilan sekarang juga. Singkat cerita, pengadilan tentang Menteri Ho Wei-yun akan segera dimulai. Semua anggota dan saksi di pengadilan telah siap sedia untuk melakukan upacara pengadilan hari ini. Tuan Hakim yang bernama Wang bertanya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ho Wei-yun sebelum saksinya sampai di tempat itu. Ho Wei-yun menegaskan kalau dirinya akan menerima konsekuensi atau hukuman atas tindakan yang telah dilakukan oleh anaknya. Tuan Hakim sangat kesal dengan tingkah laku dari Perdana Menteri tersebut. Ia merasa dengki dengan Ho Wei-yun karena persaingan mereka pada puluhan tahun yang lalu. Dan ini adalah kesempatan emas baginya untuk mengusir Ho Wei-yun melalui kesalahan sang anak. Tapi, kenapa Kaisar malah melindungi Ho Wei-yun? Ternyata Tuan Hakim yang telah berupaya menyogok Jong agar mengakui kejahatannya sendiri. Ling Hujung, saksi dari sekte Manhua, telah tiba di sana. Pengadilannya pun akan segera dimulai. Tuan Hakim bertanya,
3 hari yang lalu di sebuah tempat bernama Pavilion Pearl, bermasalah dengan seorang pria. Tahukah kau siapa dia? Tanya Tuan Hakim kepada Jung. Jung tentu saja mengetahuinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hu Buhai, anak dari penasihat kerajaan, ucap Ling Hujung. Para kasim pun mulai ribut mendengar pengakuan dan cerita dari Ling Hujung. Tuan Hakim kemudian meminta agar Jung memberitahu semua yang terjadi waktu itu tanpa ada yang disembunyikan. Tuan Hakim mengira sudah pasti Ling Hujung akan mengakui kesalahannya dan Perdana Menteri akan mempertahankan jabatannya. Namun Ling Hujung malah menceritakan yang sebenarnya, bahwa Hu Buhailah yang telah memulai pertarungan di antara mereka. Seketika itu juga Tuan Hakim langsung terkejut mendengar pengakuan dari Ling Hujung. Jung lanjut menceritakan kalau Hu Buhai tidak mau berdamai dengan mereka. Malah Hu Buhai menyerang salah satu dari rekan Monhua hingga membuatnya pingsan. Tuan Hakim tak menyangka kalau Ling Hujung akan mengatakan semuanya dengan jujur. Rencana dari Tuan Hakim pun terancam gagal. Jung bahkan berani membawakan saksi-saksi lainnya untuk membuktikan kebenarannya. Tuan Hakim mulai bertanya lebih kepada Ling Hujung. Namun Perdana Menteri menghentikan pertanyaan dari Tuan Hakim tersebut. Beliau kemudian berbicara tentang jabatan yang saat ini ditugaskan kepadanya. Perdana Menteri ingin mundur dari jabatannya sebagai penasehat kerajaan. Beliau berharap untuk kembali ke pengasingan untuk menebus kejahatan dari anaknya. Bahkan ia juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Tuan Hakim bertanya-tanya kenapa Hu Weiyong melakukan ini semua. Bagaimana jadinya jika sang kaisar mengetahui kejadian ini? Rencana jahat mereka gagal karena Ling Hujung yang memberikan saksi sesuai dengan kebenarannya. Tuan Hakim bertekad ingin mengakhiri hidup dari serangga pengganggu yang telah mengacaukan rencana mereka. Scenes kemudian memperlihatkan Ling Hujung yang merasa kelelahan. Tiba-tiba pria kasim gendut muncul dan membuka ruangan Ling Hujung. Ia melaporkan kalau dirinya tidak menemukan buku Sunflower manual walaupun telah berusaha keras untuk mencarinya. Bahkan setelah mencari di ruang penyimpanan rahasia, menghindar dari tatapan semua orang, tak ada satupun buku dengan judul Sunflower Manual. Ling Hujung langsung menunjukkan wajah terkejutnya. Bagaimana mungkin buku itu tidak ada di sana? Pria itu memohon kepada Jung untuk segera dilepaskan dari skill Jung kemarin. Setelah Ling Hujung mengamati tingkah laku dari pria tersebut, tidak mungkin dia berkata bohong. Kalau benar seperti itu, berarti buku Sunflower Manual memang masih berada di tempatnya. Suatu hari nanti, Ling Hujung bertekad akan menerobos istana kekaisaran dan mencarinya sendiri. Namun akan sulit jika buku tersebut telah dibuang, sehingga Dongfang Bubai yang ada dalam diri Ling Hujung tidak akan bisa mempelajari seni bela diri itu lagi. Tidak lama kemudian, di dekat gudang Cold Place, tempat di mana permaisuri, selir ataupun pangeran sedang diasingkan, para bawahan kaisar mencari pria gendut yang rupanya bernama Chow. Ia sedang bersembunyi di gudang karena pemeriksaan Jung tidak sesuai rencana sang kaisar. Mungkin saja hukuman pedang akan dijatuhkan kepada pria itu. Takdir bagi orang-orang yang tidak mengikuti kehendaknya kaisar hanyalah kematian. Chow akan berusaha keras untuk melarikan diri dari istana. Namun tiba-tiba pintu gudang terbuka dan penjaga kerajaan yang bernama Hoang menemukan Chow yang bersembunyi di tempat tersebut. Hoang berkata kalau kaisar telah mencari pria gendut itu di sana. Jika kau tidak mau mengikuti kami dengan baik, maka kami harus memakai cara kekerasan, ucap Hoang kepada pria itu. Pria gendut tersebut kemudian merasakan aura yang sangat kuat dipancarkan oleh Hoang. Malam hari telah tiba. Scenes memperlihatkan ruangan kaisar. Hoang telah tiba di sana dan berhasil menemukan Chow, lalu ia membawanya ke hadapan kaisar. Kaisar kemudian bertanya, haruskah bawahannya itu membuat Chow sampai pingsan seperti itu?
Hoang kemudian meminta maaf dan menyebut kalau ini dilakukan karena Cho yang tidak ingin ikut secara baik-baik. Kita kemudian diperlihatkan wajah Kaisar John Wujang yang kejam. Mulai dari sini, Kaisar akan mengurusnya sendiri dan ia mempersilahkan bawahannya untuk segera pergi dari tempat itu. Kaisar bahkan tidak butuh bantuan untuk membangunkan Cho yang sedang pingsan. Kaisar memerintahkan agar Cho segera bangun dari pingsannya. Dalam sekejap Cho sadar dan ternyata ia hanya berpura-pura pingsan saja. Kaisar bertanya kenapa Cho menyebabkan masalah seperti ini. Cho kemudian menjelaskan tentang kejadian yang telah menimpa dirinya hingga ia tidak berhasil menekan saksi dari sekte Manhua di dalam persidangan. Kaisar terkejut setelah mendengar cerita dari bawahannya tersebut di sana. Para seniman bela diri dari dunia memang selalu konsisten. Kau telah menderita, tanya Kaisar. Saat Cho ingin memohon ampun dan maaf, tiba-tiba tangan Kaisar telah berada di kepalanya. Kaisar dengan kejam mematahkan leher pria itu. Dalam sekejap pria itu pun tewas dan dibersihkan oleh pasukan Kaisar. Sungguh menyenangkan, setelah 14 tahun, akhirnya muncul seseorang yang mencari buku itu, ucap Kaisar John Wujang. Kaisar akan menemui orang itu secara langsung dan beliau meminta agar orang itu dibiarkan masuk dan menghadap kepada Kaisar. Jong kemudian dipanggil lagi ke dalam persidangan, padahal jeda waktunya belum sampai setengah jam. Jika pria gendut itu membocorkannya, maka Jong juga pasti tidak akan aman berada di sana. Jong akhirnya telah tiba di ruangan persidangan. Utusan dari sekte Manhua telah tiba di sana. Betapa terkejutnya Ling Hujung melihat seseorang yang telah menunggunya di tempat itu. Ya, Kaisar Wujang, si Kaisar licik. Salah satu halangan terbesar Dongfang Bubai di kehidupan sebelumnya. Kaisar sendiri sampai terlibat. Jelas sekali keadaan ini telah menjadi lebih serius. Jika situasi semakin memanas, maka Ling Hujung akan membuat keributan lalu kemudian melarikan diri. Jong kemudian bersujud menghormati Kaisar Wujang. Kaisar Wujang kemudian memohon maaf karena Ling Hujung telah diganggu oleh bawahannya di kekaisaran pada waktu sebelumnya. Perdana Menteri kemudian menyela Kaisar bahwa dosa itu terhadap dewa, bertanggung jawab dan enyahlah. Akan tetapi Kaisar memotong pembicaraannya. Semua hukuman mulia harus berdasarkan kepada hukum. Putra dari Huwaiyong telah berbuat keburukan akhir-akhir ini. Apakah hanya karena itu kita harus menyingkirkan orang penting negeri ini? Kaisar pun menolak surat pengunduran diri dari Huwaiyong. Beliau meminta agar Huwaiyong menebus dosanya dengan mengabdikan diri kepada negeri ini dengan penuh ikhlas. Kaisar kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyebut ini adalah kompensasi untuk rakyat yang tak bersalah. Ini adalah buku panduan seni bela diri yang katanya dikuasai oleh seseorang yang mengaku sebagai The Invisible of the East. Aku akan memberikan ini kepadamu, ucap Kaisar kepada Ling Hujung. Ling Hujung menampakkan ekspresi terkejutnya. Kaisar pasti telah mengetahui betapa berharganya seni bela diri tersebut. Namun kenapa Kaisar malah memberikannya tanpa ragu sedikit pun? Ling Hujung tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Kaisar Wujang terhadapnya. Kaisar kemudian melempar buku itu ke hadapan Ling Hujung. Kaisar pun kemudian berjalan pergi meninggalkan ruang pengadilan. Setelah pengadilan hari ini, Perdana Menteri kemudian mengajak Jung untuk beristirahat di rumahnya malam ini. Jung menghargainya, namun tak ingin merepotkan Perdana Menteri. Akan tetapi Perdana Menteri terus saja meminta Jong untuk bersedia menginap di rumahnya. Hingga pada akhirnya, Jong pun akan menerima tawaran menginap dari Perdana Menteri. Singkat cerita, Ling Hujung telah berada di rumah Perdana Menteri dan makan yang banyak di sana. Setelah acara makan-makan, Perdana Menteri kemudian mengajak Jong untuk pergi ke ruangan belajar milik Perdana Menteri. Ling Hujung tiba-tiba melakukan sesuatu. Ia menarik meja makan, lalu kemudian membalikkannya. Rupanya ada serangan mendadak dari arah luar rumah Perdana Menteri.
Wei Yong memerintahkan agar bawahannya mengantar Perdana Menteri ke tempat yang aman. Ling Hojong melompat keluar rumah dan merasakan aura membunuh yang mulai menghilang di sana. Sepertinya ini adalah sebuah jebakan. Namun Ling Hojong akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Ling Hojong kemudian pergi dan meminta agar Wei Yong menjaga Perdana Menteri. Jong merasakan kalau musuh yang menyerang mereka kali ini lebih kuat dari yang menyerang mereka sebelumnya. Saat Ling Hojong menyerang mereka, para pasukan itu pun kini telah mengepung Jong di dalam hutan. Ada banyak sekali asasin berbaju hitam yang siap membunuh Ling Hojong di sana. Jong kemudian berkata, "Kalian berani sekali memancingku keluar. Aku akan mengampuni nyawa orang yang mau mengatakan siapa yang telah merencanakan penyerangan ini." Namun pemimpin dari mereka malah memerintahkan untuk membunuh Jong segera mungkin. Para asasin itu langsung menyerang Ling Hojong. Namun Ling Hojong dengan mudah menghindari serangan pertama mereka. Jong kemudian memukul mereka dengan pukulan yang dialiri dengan aura Hoa Essenfish. Tidak hanya sampai di situ saja, Jong kemudian menendang dagu dari salah satu asasin yang ada di sana. Jong melompat seakan menari-nari dan bersiap untuk menyerang musuh lainnya. Dalam sekejap Ling Hojong kemudian menginjak leher dari musuhnya. Walaupun kekuatan dari asasin yang menyerang kali ini lebih hebat dari sebelumnya, namun kekuatan mereka bahkan belum bisa menggores Ling Hojong. Ling Hojong kemudian mengambil anak panah dan mengamatinya. Tak ada pembunuh bayaran di dataran tengah yang memakai anak panah seperti itu. Jika ada, mungkin itu adalah orang yang berasal dari luar perbatasan. Jadi, apakah kalian berasal dari Goryeo? Tanya Jong kepada mereka. Asasin yang masih tersisa kemudian membentuk formasi andalan mereka. Melihat mereka yang seakan-akan menantang Jong, dia kemudian menyerang mereka lagi secara membabi buta. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan di rumah kediaman Perdana Menteri. Saat ini Wei Yong berusaha keras melindungi Perdana Menteri dari serangan musuh. Wei Yong saat ini juga sudah terluka parah. Hanya 2 penjaga tersisa untuk mengamankan penasehat kerajaan. Melihat keadaan ini, mereka sangat tidak mungkin untuk menang. Wei Yong bertekad untuk bisa mengulur waktu agar Perdana Menteri bisa melarikan diri dari sana. Wei Yong yang semakin melemah juga kini terus terkena serangan dari musuhnya. Namun beliau juga tidak mau menyerah begitu saja. Semangat dan tekad untuk melindungi penasihat kerajaan dari orang-orang yang mengincar nyawanya. Perdana Menteri sendiri terlihat sangat mengkhawatirkan bawahannya yang sangat ia andalkan tersebut. Wei Yong sudah putus asa dan merasa kalau dirinya akan menemui ajalnya di tempat itu. Akan tetapi, Ling Hojong kemudian tiba di sana dan menghantam kedua asasin yang ingin menyerang Wei Yong. Asasin itu kemudian bertanya, siapakah orang yang datang mengacaukan rencana mereka. Ling Hojong meminta agar Wei Yong membawa pergi Perdana Menteri dari tempat itu dan mencari tempat yang aman. Karena Jong akan menghancurkan mereka sampai berkeping-keping di tempat tersebut. Ketua dari asasin yang bernama Anan menyadari bahwa tim pengalihan telah gagal untuk menarik perhatian Jong. Jika mereka tidak bisa mengatasi Ling Hojong, maka mereka tidak akan bisa menghabisi Perdana Menteri kerajaan. Anan memerintahkan kepada para bawahannya untuk menyerang bersama-sama. Akan tetapi Jong dengan mudah berhasil mengalahkan para asasin yang bergerak menyerangnya di sana. Asasin itu kemudian menembakkan senjata tak terlihat milik mereka. Akan tetapi Ling Hojong dengan sangat mudah menangkis serangan itu dengan sangat mudah. Sungguh teknik dan kemampuan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Ling Hojong. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian.
Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.